Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wassuhbihi ajma'in. Amma ba'd. Tiada kata yang paling indah untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini selain ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam dan kesehatan kepada kita semuanya sehingga kita semuanya bisa sampai bertemu lagi pada saat ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, dan kepada kita semuanya. Semoga mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabatku semuanya, alangkah baiknya untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, kita awali juga dengan membacakan salawat kepada Rasulullah SAW. Semoga kita semuanya selalu mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kita semuanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kesemuanya, kita doakan juga kepada keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, atau teman-teman kita yang sedang sakit. Semoga Allah cepat angkat penyakitnya dan segera digantikan oleh kesehatannya seperti semula, dan semoga sakitnya bisa menjadi penggugur atas segala dosa-dosanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah hadis yang berhubungan dengan kita manusia sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku semuanya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, An-nasu rajulani alimu wa muta'allimu wa khairu fi ma siwahuma, yang artinya ari manusia eta aya dua lalaki, nyaeta anu ngaji sareng anu ngawurukeunana, sareng teu aya deui anu leuwih sae tibatan nu dua eta. Jadi kalau menurut bahasa Indonesianya itu, manusia itu hanya ada dua laki-laki. Yang pertama yaitu yang mengaji, yang mengkaji ilmu, yang mencari ilmu, dan yang kedua yang mengajarkan ilmu. Dan tidak ada yang lebih baik lagi daripada yang dua itu. Jadi gak ada manusia yang lebih baik lagi daripada yang dua lelaki itu. Jadi maksudnya seperti ini, manusia itu di alam dunia ini hanya ada dua menurut hadis tersebut. Kenapa bahasanya dibilang laki-laki, disebutkan laki-laki, tidak perempuan, tidak dengan kata perempuan? Karena ketika memakai kata laki-laki, otomatis perempuan pun terbawa, terajak. Tapi ketika dalam hadis tersebut atau kita memakainya dengan kata perempuan, maka laki-laki tidak akan terajak, tidak akan terikut, tidak akan terbawa. Maka otomatis ketika dalam hadis tersebut dikatakan manusia itu terbagi menjadi dua orang laki-laki, otomatis perempuan pun terbawa. Jadi manusia itu dalam hadis tersebut terbagi menjadi dua orang laki-laki.
Apa sih yang dua orang laki-laki itu? Apa saja macam-macam dua orang laki-laki tersebut? Yang pertama yaitu laki-laki atau wanita yang mengajarkan ilmu agama, yang mengaji. Maaf, yang pertama maaf, yang pertama itu adalah orang yang mencari ilmu, yang mengaji kitab, terus mencari ilmu dunia atau mencari ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi dirinya, baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Itu yang pertama, yang mencari ilmu, yang mengaji ilmu agama. Yang kedua adalah laki-laki atau wanita yang mengajarkan ilmu agama atau ilmu-ilmu yang bermanfaat lainnya. Jadi ingat, sahabatku semuanya, di dunia ini manusia itu hanya ada dua macam. Itu yang paling baik itu. Yang pertama yang mengkaji ilmu, dan yang kedua yang mengajarkan ilmunya. Kemudian tidak ada yang lebih baik lagi daripada dua orang tersebut. Maksudnya, jika kita tidak mengkaji ilmu agama, tidak mengkaji ilmu yang bermanfaat, dan kita juga tidak mengajarkan ilmu kepada orang lain, maka kita tidak disebutkan manusia yang paling baik, tidak termasuk ke dalam dua golongan tersebut. Maka dari itu kita harus bisa memilih, apakah kita akan menjadi orang yang mengkaji ilmu agama, yang mengkaji ilmu-ilmu yang bermanfaat, atau kita akan menjadi orang yang mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang mengajarkan ilmu-ilmu agama yang bermanfaat kepada orang lain. Jangan sampai kita tidak termasuk kepada salah satu dari dua golongan tersebut. Jika kita tidak mengkaji ilmu agama, tidak mengajarkan ilmu agama, maka hidup kita itu sia-sia. Karena ingat sahabatku semuanya, di dalam Al-Quran sudah jelas bahwa tujuan Allah menciptakan manusia itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi jangan sampai kita itu lupa untuk beribadah kepada Allah. Bukankah mengkaji ilmu agama, mengajarkan ilmu agama itu termasuk ibadah kepada Allah? Maka jangan sampai kita tidak termasuk dari dua golongan tersebut. Ingat sahabatku semuanya, mengkaji ilmu agama itu sangat penting. Jika kita tidak bisa mengajarkan ilmu agama kepada orang lain, maka jadilah orang-orang yang bisa mengkaji, yang mau mengkaji, terus mengkaji ilmu agama sampai maut menjemput nyawa kita. Karena mencari ilmu itu wajib sampai kita mati, sampai kita meninggal, sampai kita wafat. Tidak ada batasannya. Baik muda maupun tua, tetap kita wajib untuk mengkaji ilmu agama. Baik kita itu mau memilih apakah kita akan menjadi orang yang mustami, yang mendengarkan, yang mengkaji ilmu agama, atau kita memilih menjadi orang yang mengamalkan, mengajarkan ilmu agama kepada orang lain. Pilihlah dari dua. Berilah satu dari dua golongan tersebut. Jangan sampai kita tidak memilih dari dua golongan tersebut. Walaupun memang banyak hal wajib yang perlu kita kerjakan, di antaranya seperti puasa, sholat, dan lain sebagainya. Tapi mengkaji ilmu pun itu penting. Jangan sampai kita mengabaikan hal tersebut, supaya kita termasuk orang yang bagus, orang yang mulia, yang sangat bermanfaat kehidupan kita, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Sahabatku semuanya, mungkin pada kesempatan kali ini hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, khususnya bagi saya, umumnya bagi kalian semua yang mendengarkan video ini. Kesimpulannya bahwa menurut hadis riwayat At-Tabrani, bahwa manusia itu hanya terbagi dua orang laki-laki. Yang pertama yaitu yang mengkaji ilmu agamanya, dan yang kedua yaitu yang mengajarkan ilmu agamanya. Dan tidak ada yang lebih baik lagi daripada dua golongan tersebut. Semoga kita semuanya bisa termasuk dari salah satu dua golongan tersebut, baik yang termasuk yang mengkaji ilmu agama ataupun yang mengamalkan ilmu agama.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.